Sejumlah daerah sudah melakukan persiapan untuk menyambut jamaah haji yang tiba di tanah air. Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Makassar akan menyambut kloter pertama pada 28 Juli mendatang. Sementara jamaah haji Embarkasi Medan dijadwalkan tiba di tanah air pada 23 Juli 2022. Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Makassar sudah siap menyambut kedatangan para jemaah yang akan tiba di Makassar tanggal 28 Juli mendatang. Kloter pertama dari 19 kloter Embarkasi Makassar akan tiba di tanah air mulai tanggal 28 Juli 2022. PPIH Embarkasi Makassar sudah menyiapkan berbagai persiapan untuk kedatangan jemaah. Mekanisme penerimaan jemaah pun dilakukan tanpa melalui proses karantina jika jemaah yang bersangkutan tidak terindikasi COVID-19 dengan kriteria suhu tubuh tidak melebihi 37,5 derajat Celcius. Jemaah akan langsung dipulangkan ke daerah asal masing-masing melalui pemerintah kabupaten setelah dilakukan prosesi penerimaan di Asrama Haji Sudiang Makassar. Sementara kepulangan kloter pertama jemaah haji Embarkasi Medan dijadwalkan tiba di tanah air pada 23 Juli mendatang. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan pihak Asrama Haji Medan, diantaranya mempersiapkan aula penerimaan dan kamar penginapan. Nantinya setibanya di Asrama Haji Medan, para jemaah dipersilakan untuk langsung kembali ke rumah atau ke daerah asal dengan armada penjemputan yang disediakan masing-masing pemerintah daerah. Tidak ada penerapan masa karantina bagi para jemaah. Kamar penginapan yang disediakan pihak Asrama Haji Medan pun hanya untuk jemaah haji luar daerah yang sedang menunggu jadwal penjemputan pulang ke daerah asal. Bertempat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Dono Hudan, Boyolali, Jawa Tengah, acara pengukuhan Satgas PPIH Embarkasi Solo masa pemulangan. Sebanyak 151 Satgas PPIH masa pemulangan tersebut berasal dari berbagai mitra seperti dari Polri, TNI, Kantor Kementerian Agama Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Angkasa Pura, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan dari mitra lainnya. Satgas ini nantinya akan mulai bertugas untuk menerima jemaah haji yang pulang dari Tanah Suci pada kloter pertama yang dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 15 Juli mendatang. Tim TV One mengabarkan. Para jamaah haji melakukan penimbangan bagasi jelang pemulangan mereka ke tanah air. Koper-koper para jamaah didata, dicek, dan ditimbang terlebih dahulu sebelum kemudian dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Petugas meminta agar koper jamaah haji tidak dipasangi tali-tali jaring sebagaimana regulasi keselamatan penerbangan yang melarang penggunaan tali jaring pada koper. Petugas terpaksa mencopot tali yang terpasang di koper jamaah karena bisa mengganggu saat pemeriksaan melalui sinar X. Jadi kenapa Pak nggak boleh ada talinya ini Pak? Kami melaksanakan perintah, ada regulasi dari penerbangan, itu memang tidak boleh ada tali karena bisa mengganggu X-ray pada saat di X-ray. Pas lagi jalannya atau? Ya itu aja. Pas di track X-ray-nya itu takut nyangkut gitu ya, maksudnya gitu ya Pak ya? Nah. Oh gitu. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai pelaksanaan ibadah haji dan persiapan untuk pemulangan jemaah haji, kita akan bergabung bersama dengan rekan Denny Swastika di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Haji Denny. Bagaimana kemudian persiapan pemulangan terhadap para jemaah haji, dan kita lihat ada kendala seperti penggunaan tali jaring. Ada kendala-kendala apa lagi bisa ditemukan di sana? Ya, waalaikumsalam Al-Fatauhid. Ya, memang benar sekali. Jelang pemulangan dari jemaah haji Indonesia menuju ke tanah air, berbagai persiapan pun terus dilakukan, di mana diantaranya adalah proses penimbangan, terus pendataan, dan juga proses pengecekan dari koper-koper jemaah haji Indonesia sudah mulai dilakukan dari hari kemarin hingga ke hari ini. Masih terus dilakukan begitu, khususnya di beberapa lokasi-lokasi tempat penginapan ataupun di sektor-sektor yang sudah disiapkan jelang keberangkatan para jemaah haji menuju ke tanah air begitu. Dan jika tadi memang sempat disebutkan ada beberapa kendala-kendala yang sempat terjadi, diantaranya adalah seperti dengan penggunaan tali jaring yang memang hingga saat ini himbauan ataupun aturan dari regulasi sendiri tidak diperkenankan bagi para jemaah haji, khususnya yang menggunakan koper, ini dililitkan tali-tali jaring begitu di koper tersebut. Hal ini dikarenakan nantinya berbahaya bagi keselamatan dalam penerbangan, dan juga dikhawatirkan nantinya ketika sedang dilakukan pengecekan oleh sinar X ini akan menyangkut begitu. Dan selain itu juga, Al-Fatauhid, ada juga beberapa kendala-kendala lainnya juga yang sempat ditemukan
pada saat proses pengecekan ataupun proses penimbangan, diantaranya adalah masih ada beberapa para jemaah haji yang membawa benda-benda yang tidak diperkenankan. Salah satunya adalah yang sering ditemukan adalah berkenaan dengan air zam-zam. Hal ini dikarenakan jika berdasarkan regulasi sendiri, air zam-zam ini tidak boleh dimasukkan ke dalam koper ataupun ke dalam bagasi begitu. Dan dari petugas pun sudah menghimbau khususnya untuk air zam-zam sendiri nantinya akan didistribusikan tepatnya di debarkasi masing-masing sebanyak kurang lebih sekitar 5 liter. Oleh karena itu dari para petugas pun terus menghimbau kepada para jemaah haji khususnya agar mengikuti beberapa aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan demi keselamatan penerbangan juga dan juga agar proses dari penerbangan dari tanah suci ini menuju ke tanah air dapat berjalan dengan lancar. Dan sementara itu juga, Afat, kami juga sempat menanyakan langsung juga kepada Kepala Daerah Kerja Bandara, yaitu Haryanto, yang mengatakan bagaimanakah untuk mekanisme nantinya proses pemberangkatan dari jemaah haji Indonesia dari tanah suci ini menuju ke tanah air yang rencananya akan diselenggarakan pada esok, yaitu tanggal 15 Juli 2022. Ia mengatakan bahwa nantinya para jemaah haji pun akan mulai terbang dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju ke tanah air, yaitu sekitar pukul 5.00 waktu Arab Saudi. Dan keberangkatannya sendiri rencananya dari kantor-kantor sektor ataupun dari beberapa lokasi penginapan ini dimulai 8 jam sebelumnya. Hal ini dikarenakan agar ada spare waktu dari keberangkatan tersebut dan tidak ketika nanti ada kendala-kendala ini dapat terakomodir gitu ketika akan keberangkatan. Dan selain itu juga jika sebelum-sebelumnya memang pemberian dari konsumsi ataupun catering tidak pernah diberikan di dalam artian di bandara. Nah, kali ini khususnya dikarenakan ada spare waktu 8 jam dan memakan waktu yang cukup lama, nantinya para konsumsi ini akan juga diberikan khususnya bagi para jemaah haji Indonesia di bandara, tepatnya di King Abdul Aziz Jeddah. Dan selain itu, kami juga mendapatkan informasi juga bahwa khususnya untuk perjalanan dari tanah suci menuju ke tanah air ini kurang lebih sekitar 9 jam waktu perjalanannya. Oleh karena itu bagi para jemaah haji khususnya agar senantiasa menjaga kondisi dari fisik mereka dan senantiasa beristirahat agar nantinya mereka dapat menjalankan proses penerbangan ataupun menuju ke tanah air ini dengan kondisi yang sangat sehat dan tanpa terkendala apapun. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kami kembalikan kepada Anda Alfa Tauhid di Jakarta. Denny Swastika mengabarkan langsung dari Mekah, Arab Saudi.